sosial dan manajemen STIAMI menjaga kualitas dengan penuh integritas. Bersama institut STIAMI tatap masa depan pasti, bersama membangun negeri dengan gapai prestasi, demi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Institut STIAMI, alma mater kami, dan terus kami junjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Aineti Sumidartini, SEMM, dari kampus Institut Sosial dan Manajemen STIAMI, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Untuk rencana pembelajaran di semester atau RPS adalah pembelajaran Basic Finance Accounting, yang mana prodi atau CPR prodi yang dibebankan pada MK. Satu, untuk apa? Untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas agama, moral dan etika. Yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kompleks dalam pembangunan dan implementasi ilmu. Kelima, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Yang keenam, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke dalam informasi data. Di sini ada menguasai prinsip ketujuh adalah menguasai prinsip penyusunan laporan keuangan untuk kebutuhan pemakaian laporan keuangan, dan kesembilan, mampu mengelola usaha dengan baik yang meliputi mengenai produksi dan keuangan. Nah, untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah, di sini ada mahasiswa itu dituntut mampu menyusun laporan keuangan baik jasa, perusahaan, dan dagang. Yang kedua, mahasiswa itu harus mampu memahami pos-pos laporan keuangan, dari pos laporan laba rugi, pos neraca, atau pos dari laporan laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, kita masuk ke dalam sub CPNK. Di sini adalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Pertemuan ke-8 adalah untuk UTS dan pertemuan ke-16 adalah untuk UAS. Maka minggu pertama untuk sub CPNK atau kemampuan akhir tahap belajar, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi, mengidentifikasi penggunaan dari akuntansi, menjelaskan tentang standar akuntansi yang dipakai. Untuk penilaiannya adalah ada indikator, ada kriteria, dan bentuk. Untuk indikator penilaiannya apa? Kemampuan mahasiswa menjelaskan pengertian, mengidentifikasi standar yang berlaku, penyusunan laporan, serta hal-hal lain dalam perkuliahan. Untuk kriteria bentuk sesuai pemahaman pembelajaran yang diberikan. Bentuknya pembelajaran seperti apa? Bisa ceramah, bisa diskusi, atau latihan dan tugas. Untuk materi pembelajarannya menggunakan FGD, kolaboratif, dan learning. Untuk referensinya yaitu utama dan pendukung. Untuk materi pembelajaran kita accounting in action. Komposisi belajarnya yaitu mandiri dan sesuai dengan metode pembelajaran. Ini untuk minggu ke-1. Dan untuk minggu kedua dan minggu ketiga itu sama. Nah, di sini adalah dari minggu ke-4 sampai di sini minggu ke-4 adalah mahasiswa dapat menjelaskan laporan atau worksheet yang akan diberikan pada minggu ini, yaitu kemampuan mahasiswa menjelaskan persiapan worksheet atau closing work mulai dari penjelasan pembuatan laporan neraca lajur sampai neraca yang sudah disesuaikan neraca lajur dan
yang belum disesuaikan. Nah, untuk kriterianya adalah penilaian kesesuaian pendengaran penjelasan yang diberikan. Bentuk pembelajarannya di sini ceramah, diskusi, latihan, dan tugas. Metode pembelajarannya yaitu ada FGD, collaborative learning. Referensinya utama pendukung, yaitu untuk materi pembelajarannya itu completing the accounting cycle. Nah, komposisi belajarnya apa? Mandiri dan sesuai dengan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan ke-8 adalah UTS. Untuk pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, di sini untuk penilaian nilai mahasiswa, 1 dari absensi, yang kedua dari ketangkapan atau ke mahasiswa lebih kepada keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Yang ketiga adalah tugas baik individu ataupun per kelompok. Yang selanjutnya adalah UTS dan UAS. Nah, itu adalah untuk mendapatkan nilai untuk mahasiswa. Itu adalah dari yang saya jelaskan adalah untuk rencana pembelajaran semester atau RPS di semester sekarang ini, ya. Nah, ini kita mulai lihat saja untuk pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita untuk pertemuan keempat untuk mata kuliah Basic Finance Accounting, penyelesaian siklus akuntansi, ya. Hari ini kita masuk ke tujuan. Tujuannya adalah mengkaji ulang 7 langkah dasar dalam siklus akuntansi, menyusun raca lajur, menyusun laporan keuangan dari raca lajur, membuat ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutup dari raca lajur, menjelaskan apa yang dimaksud dengan tahun fiskal dan tahun bisnis alami, menganalisis dan menginterpretasikan solvabilitas atau kemampuan bayar hutang dari suatu perusahaan dengan menghitung modal kerja dan rasio lancar. Kita lanjut. Aset umum dibagi menjadi beberapa kelas. 1 dari 2 kelas tersebut adalah aset lancar dan aset tetap. Jadi aset itu ada aset lancar dan aset tetap, ya, di sini. Benar, ya, kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun aset lancar. Jadi kalau yang namanya aset lancar itu kurang dari 1 tahun, ya, karena dia bisa harus membayar kurang dari 1 tahun, ya, seperti itu. Nah, kita masuk di sini misalnya apa? Misalnya ada kas, ada wesel tagih, ada piutang usaha, ada perlengkapan dan beban dibayar di muka. Contohnya kas yang ada di kita, ya, umpamanya kas wesel tagih, berarti wesel tagih seperti kita membuat tagihan yang berupa dari giro dan cek, ya. Nah, piutang usaha, piutang berarti utang kita ada di uang kita ada di luar, ya, yang saya pernah ajarkan. Perlengkapan dan beban dibayar di muka. Perlengkapan umpamanya dan beban bayar di muka yang sudah membayar dahulu atau duluan, ya, makanya dibayar di muka. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah ada beberapa pengecualian, tetapi prinsip itulah yang biasanya berlaku aset seperti peralatan kantor, mesin, bangunan, tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Jadi kalau yang namanya peralatan kantor,
mesin-mesin, bangunan, dan tanah itu masuk ke dalam aset tetap karena dia untuk menjualnya lambat biasanya, dan dia biasanya aset tetap karena jumlahnya yang nilainya yang bukan sangat juga dan tinggi ya, seperti itu biasanya. Nah, kita masuk kewajiban yang jatuh tempo, biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan yang harus dibayar dari aset lancar disebut kewajiban jangka pendek ya. Jadi ada jangka pendek dan ada jangka panjang ya, seperti itu. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini seperti contohnya apa? Hutang usaha, hutang gaji ya, seperti ini. Nah, terus di sini utang bunga ya. Nah, kita masuk ada pendapatan diterima di muka juga. Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya apa saja? Kita lihat, ada wajib bayar jangka panjang, ada hipotek dan ada obligasi ya, seperti itu. Nah, kita masuk neraca lajur. Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Jadi kita membuat neraca lajur sebanyak 10 kolom ya. Nah, disitulah ada yang namanya masing-masing laporan ke keuangan. Kita masuk ke dalam neraca lajur. Nah, ini adalah yang disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur sebelum penyesuaian. Jadi belum ada penyesuaian nih, masih ada di dalam neraca saldo. Nah, ini jangan lupa net solution neraca lajur untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2005 ya. Ini adalah salah satu contoh ya yang dibuatkan. Nah, ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi neraca saldo ada akunnya, ya kan? Akun dari poin 1 sampai poin 16. Nah, ini masuk ke debit dan kredit. Ini harus apa? Harus balance ya, harus balance. Kita masuk lagi. Ini sebelum. Nah, ini ada soalnya ini kita lihat akun perlengkapan senilai. Nah, ini perlengkapan kita langsung aja ya. Perlengkapan senilai digunakan selama periode 2 bulan ya. Nah, ini jadi ada nilainya 760 yang masih tersisa di perlengkapan, dan perlengkapan senilai 1.240 digunakan selama periode 2 bulan. Kita lihat dia masuknya kemana nih? Nah, ini masuk ke dalam mana nih? Kita lihat adalah masuk ke dalam perlengkapan di kredit ya, di kredit, dan ini masuk ke dalam beban perlengkapan ya. Ini adalah masuk ke, jadi ada 2 nih, ada debit dan ada kredit ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam soalnya. Ini ada soal akun asuransi katanya, dia dibayar di muka, memiliki saldo debit sebesar 2.400 yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi untuk 24 bulan, berarti untuk 2 tahun dari tanggal 1 Desember. Berarti beban asuransi untuk bulan ini adalah sebesar, nah ini 2.400 dibagi 24 bulan ya, berarti 100 ya. Kita lihat. Nah, di sini adalah masuk ke mana di sininya? Kita lihat masuknya 1 ada 100 di sini. Nah, kalau yang tidak ada akunnya di yang tadi poin 1 sampai 16, maka kalian tambahkan ya. Akunnya kalian tambahkan, berarti di sini beban asuransi 100, di sini adalah asuransi dibayar di muka adalah 100 ya. Masuk. Nah, kita masuk lagi ke dalam soal lagi. Yang ini adalah untuk sewa diterima di muka, memiliki saldo kredit ada 360 yang merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember. Berarti pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah 120 ya, 120. Maka kita lihat di sini. Ini kita lihat masuknya kemana? Akunnya masuk, kita lihat. Pendapatan sewa 120 masuk lagi kemana? Di sewa diterima di muka ya, ini masuk ya. Kita lanjut lagi di sini ya. Nah, ini adalah untuk upah tetapi belum dibayarkan pada akhir bulan ya. Totalnya adalah berapa? 250. Kita masuk lagi di sini. Di mana kita masuk lagi ya? Oke, sebentar. Nah, ini ada di sini. 250 adalah beban upah 250 ya. Kita masuk. Nah, di sini ada hutang upah ya. Jadi dia di luar ya, masuk hutang upah. Kita masukkan lagi di sini. Pendapatan jasa, berarti ada pendapatan jasa pada akhir bulan namun belum dicatat katanya, ya kan? Berarti harus ada penyesuaian ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini masuk piutang usaha karena kan belum dibayar ya kan, piutang usaha. Tapi di kreditnya dia masuk pendapatan
jasa ya. Oke, kita masuk lagi. Penyusutan peralatan kantor. Ini untuk penyusutan. Untuk bulan Desember adalah 950. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, di mana kita masuknya? Yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah agar ada lebih banyak, maka saya tidak tampilkan ya. Kita langsung masuk ke mana? Ke penyesuaian. Nah, ini jumlah penyesuaian adalah ditotalkan dan ditutup ada 2.260. Maka ini harus balance. Harus balance ya, harus balance. Kita lihat lagi di sini. Kemudian kalau neraca saldo penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan. Jadi antara yang belum disesuaikan dengan yang sudah disesuaikan tadi harus digabungkan. Kita lihat akun penggabungannya. Nah, ini masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo setelah ini ada penyesuaian, maka di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lihat jumlahnya. Ini semua, ini jumlah semua, maka ada 43.400 balance kan? Oke, balance ya. Oke, kita lanjut lagi di sini adalah Nah, kita masuk di sini. Maka kalau ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, kita masukkan di sini adalah selisih antara total debit dan total kredit di neraca adalah laba atau rugi. Jadi kalau dia ada laba dan rugi ya, kita masukkan di sini. Nah, ini adalah laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah laporan laba rugi 9755 dikurangi ya. Nah, ini dikurangi berarti ada dia dapat 7205. Ini untuk neraca 7205. Nah, kita lihat di sini yang tadi kita lihat. Ya, di sini kita lihat. Kita lihat di sini ya. Ini adalah untuk neraca saldo ya yang berakhir ini untuk laporan laba rugi untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2005 ya. Nah, jadi yang tadi bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi masing-masing. Nah, ini setiap angka di laporan laba rugi ini diambil dari kolom laporan laba rugi di neraca lajur tadi kita buat ya. Jadi ada 10 kolom. Nah, ini sama. Jadi di sini adalah labanya, dia mendapat laba 7205 ya. Ada tadi diambil dari situ. Jadi ini laporan laba rugi ini harus sama dengan neraca lajur ya. Oke, kita masukkan lagi ke sini ini adalah untuk laporan resolution. Ekuitas pemilik untuk 2 bulan yang berarti 31 Desember. Kita pakai tahun 2005 ya anggapnya ya. Nah, ini adalah tadi modal. Nah, modal ini kamu ingat kan waktu pertama kali kita beli ya, pertama kita belajar. Nah, laba bersih. Nah, ini adalah dikurangi penarikan, yaitu apa? Kalau penarikan itu free ya. Nah, ini adalah totalnya dalam ekuitas pemilik. Modal kris jadinya ada 28.205. Nah, angka laba bersih diperoleh dari kolom debit neraca di neraca lajur atau laporan laba rugi. Jadi harus sama semuanya. Kalau tidak sama kamu kerjakan, maka masih ada yang salah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada neracanya. Nah, ini neracanya kita lihat. Nah, dari aset dan kewajiban ini 29595. Ini tadi dari ekuitas ya. Nah, dari laporan ekuitas pemilik balance enggak? Balance ya. Maka harus balance ya. Nah, analisis keuangan resolution, kita lihat analisisnya. Di sini analisisnya adalah ya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini analisisnya. Nah, ini adalah untuk modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja sama dengan tadi ya, diambil dari tadi ya, 7845 dikurangi 1390. Maka modal kerjanya adalah 6455 ya. 6455. Kita lihat lagi di sini. Ini adalah analisis keuangan untuk resolution ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah analisis keuangan untuk resolution. Rasio lancar sama dengan
aset lancar dibagi kewajiban lancar. Ini kamu harus ingat ya, karena ini harus apa yang rumus-rumusnya harus ingat. Dari awal saya katakan harus ingat rumus, karena akuntansi kita harus ingat rumus ya. Jadi rasio lancarnya ada 2845 dibagi 1390, maka rasio lancarnya adalah 5,6. Bagus ya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Nah, ini adalah analisis keuangan untuk rasio ini mengimplikasikan bahwa net solution mampu melunasi kewajiban lancarnya. Jadi net solution mampu mempunyai kewajiban lancarnya ya. Nah, ini sama seperti itu yang tadi pembayaran untuk analisis net solution-nya ya 5,6. Oke, mungkin dari yang tadi saya terangkan ada yang bertanya, silakan. Saya izin bertanya. Silakan. Apabila rasio tidak bagus, bagaimana perusahaan dapat membayar utangnya atau kewajibannya? Oke, apabila rasio yang dihasilkan dari laporan keuangan itu dilihat rasio perusahaan tidak baik, bagaimana perusahaan untuk membayar utangnya, seperti itu ya. Nah, kita lihat jika memang rasio dari hasil pembuatan laporan itu tidak baik atau tidak bagus, maka perusahaan tidak bisa membayar utangnya. Kita berarti untuk pembayaran utangnya kita mundur, kita lihat, atau kita bisa bayarkan dengan setengah. Bagaimana rasio itu seperti apa? Umpamanya rasionya tidak mencukupi dengan kita membayar utang seluruhnya, maka kita bayarkan setengah dari hutang yang ada, seperti itu. Atau memang jika bisa dimundurkan jangka waktunya atau jatuh temponya, maka kita mundurkan sampai dengan laporan keuangan atau keuangan kita bisa membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Gimana? Cukup dimengerti? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin, apakah ada penyusutannya? Oke, saya jawab. Untuk aset tanah, ya kan, tadi mesin, kendaraan, ya seperti itu masuk ke dalam aset tetap, ya. Aset tetap itu kalau untuk tanah itu tidak ada penyusutan, tapi untuk bangunan, untuk gedung itu ada penyusutan. Cukup dimengerti? Oke, terima kasih. Apakah beban gaji yang dibayarkan pada akhir bulan akan dilakukan penyesuaian atau tidak? Oke, saya jawab ya pertanyaannya. Untuk beban gaji yang belum dibayarkan, yang belum dibayarkan tapi kita sudah menutup laporan keuangan, maka dibuat penyesuaian untuk laporan di neraca lajurnya. Untuk laporan keuangan dari neraca lajur harusnya memang dibuat untuk masing-masing. Seperti apa? Neraca dan laba rugi. Kenapa? Karena biar kita menyamakan bahwa laporan yang ada di neraca lajur sama dengan tidak yang ada di laporan keuangan. Cukup jelas? Oke. Hari ini pembelajaran kita cukup sekian karena sudah selesai untuk pembelajaran. Terima kasih sudah belajar hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stiami Institute was established in 1983. Vision: to become a noble, leading, and competitive university. Mission: organizing and developing the leading ethical and moral education. Creating, developing, and disseminating the meaningful and beneficial knowledge to both national and international communities. Publicizing the result of research and action research, and also implementing various scientific innovation to develop professional resources in a sustainable manner. Motto: building intellectuals with moral integrity and ethics. Philosophy: increase the degree of human glory through education by having the positive thinking, sense of belonging, and cooperative traits. Stiami Institute organizational culture, religious service, integrity, innovation, working intention because of Allah Subhanahu wa Ta'ala, reading to each other, enforcing salat in congregation at the early time, performing ZIS, zakat, infak, sodakoh, pronouncing basmalah, solawat, and short sermon in every meeting. Keep learning or reading. Faith cultivating. Praying for each other. Bursary means clean, healthy, effective, and efficient.